Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita syukur kepada Allah pada kesempatan kali ini masih di dalam rahmatnya, hidayahnya, dan masih di dalam kebaikan-kebaikan yang Allah berikan di dalam dunia ini. Kita wajib syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada perantara agama, disyukuri alhamdulillah, jazahumullahu khairah. Bersyukur kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara jamaah sekalian yang masih setia di dalam thalabul ilmi, mencari kefahaman agama sehingga dapat meningkatkan ibadah kepada Allah. Atas amal solehnya disyukuri alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Diingatkan hatinya supaya selalu ditata dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah, semata-mata yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Innama a'malu binniyah fala a'malun illa binniyah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pengajian kita. Nomor babnya 87, nomor hadisnya 740. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu wad'il yumna, bab meletakkan tangan yang kanan, alal yusro, atas tangan yang kiri, fisolah, di dalam sholat. Jadi babnya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam sholat, ya, diletakkan di atas pusar, kemudian tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri. Hadatsana Abdullah ibnu Maslama an Malik an Abi Hazim an Sahal ibni Sa'id qala, berkata siapa Sahal, karena ada siapa annasu manusia, yuk maruna, diperintah mereka, ayat doa, bahwasanya meletakkan siapa rojulu, orang laki-laki, al-yada, pada tangan, al-yumna, yang kanan, ala dhira'ihi yusro, di atas lengannya rojul yang kiri, di atas lengannya rojul yang kiri, fisolati, di dalam sholat. Jadi Sahal berkata, manusia itu diperintahkan supaya meletakkan tangan kanannya di atas lengan tangan kirinya di dalam sholat. Jadi pas diugel-ugel, di atas ugel-ugel. Qala, berkata siapa Abu Hazim, la a'lamuhu, tidak mengetahui aku, hu, pada Sahal, ila, kecuali, yamni, mengisnatkan, siapa Sahal, atau meneruskan siapa Sahal, atau memarfu'kan, mengangkat hadis ini ke Nabi. Itu namanya hadis marfu'. Dalika, pada demikian itu hadis, ilan Nabi, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Abu Hazim berkata, aku tidak tahu Sahal kecuali dia memarfukan hadis ini ke Nabi, mengangkat hadis ini ke Nabi. Qala berkata, siapa Ismailun? Ismail lafadznya yumna. Kalau di atas kan lafadznya yanmi, ya, yanmi. Kalau Ismail itu lafadznya yumna, diteruskan. Apa dalika demikian itu hadis. Walam yakul dan tidak berkata atau tidak dikatakan lafadz yanmi. Lafadznya bukan yanmi, tapi lafadznya yunma, kata Ismail. Jadi maksudnya menurut Ismail hadis ini benar-benar adalah sabdanya Nabi. Hadis ini adalah benar-benar sabdanya Nabi, yaitu ketika sholat tangan kanan diletakkan di atas pergelangannya tangan kiri. Itu adalah betul-betul sabdanya Nabi. Sholatnya begini, atau begini boleh, kalau di hadis lain di begini boleh, atau begini. Yang jelas di atas pusar, bukan begini. Ada orang yang sholat ya, meletakkan kedua tangannya di atas hati. Ketika ditanya apa tujuannya, agar hati itu bisa khusyuk, dipegangin terus ya. Hatinya dipegang terus sehingga hatinya bisa khusyuk. Itu teman saya itu. Saya tanya, kenapa kamu kok sholatnya begitu? Nah, yaitu tujuannya agar hatinya nggak kemana-mana. Di dalam sholat itu betul-betul khusyuk. Pegangin begini. Ini teman main bola. Sampai mana tadi? Babul khusyu'i, babnya khusyuk fi sholati, di dalam sholat. Babnya khusyuk di dalam sholat. Khusyuk itu merupakan pekerjaannya hati ya. Pekerjaannya hati. Yang tahu orang itu khusyuk atau tidak ya dirinya sendiri. Babnya khusyuk ketika sholat ya. Ada hal-hal atau upaya-upaya agar ketika sholat itu bisa khusyuk, yaitu mengerjakan semua pekerjaan-pekerjaan yang terbesit di dalam hatinya. Kerjakan dulu semua. Contohnya pengen kencing, kencingin dulu gitu. Pengen berak nih, udah terasa mules, diberakkan dulu. Nah, itu termasuk upaya agar di dalam mengerjakan sholat itu bisa khusyuk. Jangan ditunda, nanti dululah sholat dhisik. Ya, kalau lapar makan dulu baru sholat, kan hadisnya begitu. Nah, itu termasuk upaya agar hatinya khusyuk ketika mengerjakan sholat. Yang tadinya ibu-ibu masak air atau lagi masak di masjid sudah qomat, matikan dulu kompornya baru ke masjid, sehingga ketika sholat itu khusyuk. Tidak memikirkan, wah tadi komporku udah saya matiin belum ya? Terus tadi udah saya kasih garam atau belum ya? Terus nanti nggak enak lagi masakannya. Udah, berarti tidak khusyuk itu. Maka upaya-upaya agar hatinya itu terjaga, bisa khusyuk dalam sholat, maka sebelum sholat itu semuanya dilakukan. Dikerjakan dulu, baru mengerjakan sholat. Kalau lapar makan dulu ya baru sholat. Kalau pengen kencing ya dikencingkan dulu baru sholat. Kalau mau berak diberakkan dulu baru sholat gitu. Dan lain-lain sebagainya. Nah, ini sehingga
ketika nanti mengerjakan sholat itu bisa khusyuk. Haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Nabi, hal adakah tarawna melihat kalian kiblati pada kiblatku, hahuna di sana, wahai kalian tahu kan pada kiblatku, kalian melihat kiblatku kan, maksudnya ketika sholat menghadap ke kiblat kan. Wallahi demi Allah ma yakhfa tidak samar, maksudnya jelas alayya atasku Nabi opo ruku ukum rukuk kalian, wala dan tidak khusyuk ukum khusyuk kalian, kalian gak khusyuk. Wa ini dan sesungguhnya aku Nabi la arokum, niscaya melihat aku Nabi kum pada kalian, waro al-dohri di belakang punggungku. Wah, ini keistimewaan Nabi. Walaupun Nabi itu sholatnya menghadap ke kiblat, tapi Nabi tahu siapa sahabat yang sholat tidak khusyuk. Nabi tahu siapa sahabat yang ketika rukuk tidak sempurna, ketika sujud tidak sempurna, itu Nabi tahu. Berarti dia tidak khusyuk di dalam mengerjakan sholat. Nah, ini fadilahnya Nabi. Walaupun Nabi sholatnya menghadap ke kiblat, ila makani sujud, menghadap ke tempat sujud, tapi Nabi tahu apa yang sedang terjadi di belakang Nabi. Sahabat-sahabatnya sedang ngapain, sedang berbicara, sedang ngobrol ketika sholat. Karena memang dulu belum turun ayat, ketika sholat masih diperbolehkan untuk berbicara, seperti hadis yang sudah kita kaji, yaitu. Sehingga Nabi tahu ketika orang itu sholat, sahabat-sahabat Nabi yang lain sholat bersama Nabi di belakangnya, mana yang khusyuk, mana yang tidak khusyuk. Tahu kan kalian kiblatku, tidak samar bagiku rukuk kalian. Aku tahu, aku melihat betul kalian rukuknya gak sempurna. Aku melihat kalian tidak khusyuk. Nah, ini maka supaya dijaga kekhusyuan di dalam sholatnya. Sholatnya betul-betul khusyuk, tumakninah, maka hatinya supaya ditata. Jadi sebelum sholat itu hatinya betul-betul ditata, ya. Apa yang belum dikerjakan dulu, sehingga ketika sudah mulai Allahu Akbar, itu hati, pikiran, ucapan itu hanya tertuju di dalam bacaan sholat. Haddatsana Muhammad ibnu Bashar qala haddatsana Gundar qala haddatsana Syu'bah qala berkata Syu'bah, Sami itu mendengar aku kota data pada kota dah an Anas ibni Malik ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda siapa Nabi, akimu menegakkanlah kalian atau menetapilah kalian ar-ruku'a pada ruku, wasujuda dan sujud, maksudnya sempurnakanlah ruku dan sujud kalian, khusyuklah kalian. Fawallahi maka demi Allah, la arakum niscaya melihat aku Nabi pada kalian, min ba'di dari belakangku, kalian
sempurnakan rukuk dan sujud kalian. Maksudnya khusyuklah di dalam sholat. Demi Allah, aku tahu, aku melihat kalian dari belakangku. Walaupun menghadap ke kiblat, Nabi bisa mengetahui siapa yang tidak khusyuk di dalam sholat. Warubama, dan kadang-kadang Qala bersabda siapa Nabi, min ba'di dohri, dari belakang punggungku. Lafadznya min ba'di dohri. Kadang-kadang Nabi menyampaikannya min ba'di dohri. Ini la'arakum min ba'di dohri. Maksudnya begitu. Idza raka'tum, ketika rukuk kalian, wasajadtum, dan sujud kalian, saya melihat kalian, saya melihat kalian dari belakangku ketika kalian rukuk dan ketika kalian sujud. Berarti ya memang di dalam praktek sholat ya supaya khusyuk. Orang kalau khusyuk, betul-betul khusyuk, menghayati, mengerti, memahami bahwa ketika sholat itu Allah berhadapan dengan kita. Ketika kita sedang sholat itu kita sedang bermunajah kepada Allah, kita sedang berbicara kepada Allah, ya, maka hati itu bisa betul-betul khusyuk. Ibadahnya sempurna, nggak hanya sholat-sholat saja, karena hal menjadi hal biasa, akhirnya ya sholatnya hanya sholat biasa, tidak khusyuk, sehingga pahalanya tidak sempurna. Maka supaya dijaga kekhusyuannya di dalam menetapi ibadah sholatnya. Babuma, babnya apa-apa, yakulu, yang berkata siapa orang, ba'da takbiri, setelah takbir. Babnya apa yang dibaca oleh orang setelah takbir. Allahu Akbar. Nah, setelah takbir itu baca apa? Hadasana Hafiz ibnu Umar qala hadasana Syu'bah an Qatadah an Anas an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Kanu, ada mereka, yaftatihuna, memulai mereka, as-sholata, pada sholat, bilhamdulillahi rabbil alamin, dengan membaca surat Al-Fatihah. Dengan membaca surat Al-Fatihah. Jadi Abu Bakar, sesungguhnya Nabi, Abu Bakar dan Umar, ketika mereka memulai sholat, mereka membaca surat Al-Fatihah. Jadi membaca surat Al-Quran yang pertama dibaca di dalam sholat itu adalah Al-Fatihah. Setelah takbir itu ya membaca doa iftitah. Setelah itu baru membaca surat Al-Quran yaitu Al-Fatihah. Haddasana Musa ibnu Ismail qala haddasana Abdul Wahid ibnu Ziyad qala haddasana Umarah ibnu Qaqqa qala haddasana Abu Zur'ah qala haddasana Abu Hurairah qala, berkata siapa Abu Hurairah, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yaskutu, diam siapa Nabi, baina takbiri, di antara takbir, wa bainal qiraati, dan antara bacaan surat, iskatatan, sebentar. Jadi Abu Hurairah menjelaskan Nabi
diam sebentar di antara takbir dan di antara bacaan surat. Jadi kalau sholat setelah takbir dan bacaan sholat itu Nabi diam sebentar. Qala berkata siapa Abu Zur'ah, ahsibuhu menyangka aku Abu Zur'ah hu pada Abu Hurairah. Qala berkata siapa Abu Hurairah, huniyah sebentar, lafadznya huniyah. Lah Abu Zur'ah menyangka bahwa Abu Hurairah itu menggunakan lafadz huniyah, ya, yaitu sebentar. Fakultu maka berkata aku Abu Hurairah, bi abi wa ummi, bi abi demi bapakku, wa ummi dan ibuku. Ya Rasulullah wahai Nabi, ini kata-kata penghormatan. Iskatuka adapun diam engkau, baini takbiri antara takbir, wal kiroati dan bacaan surat, ma apa takulu yang membaca engkau Nabi ketika sholat, ya, ketika engkau sholat memulai takbir, nah setelah takbir engkau diam, tidak langsung membaca surat Al-Quran. Lah apa yang engkau baca ketika engkau diam antara takbir dan bacaan surat? Qala bersabda siapa Nabi, akulu membaca aku. Akulu membaca aku. Allahumma ya Allah, ba'id semoga menjauhkan engkau, baini antaraku, wa baina khotoyaya dan antara kesalahanku, dosa-dosaku. Kama ba'atta sebagaimana menjauhkan engkau, sebagaimana menjauhkan engkau, bainal masyriqi antara timur, wal maghribi dan barat. Oh, doa yang saya baca antara takbir dan sebelum membaca surat Al-Quran itu adalah ya Allah, semoga engkau menjauhkanku, ya, semoga engkau menjauhkanku antara ku dan kesalahan-kesalahanku, sebagaimana engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Allahumma ya Allah, nakini membersihkanlah engkau padaku, minal khotoyaya dari beberapa kesalahan dosa, kama yunaki sebagaimana membersihkan opo as-saubu pakaian, al abyadu yang putih, minat danasin dari kotoran. Ya Allah, bersihkanlah kesalahan-kesalahanku sebagaimana membersihkan pakaian yang putih dari kotoran. Artinya pakaian putih itu cepat kotor, gampang kotor. Allahumma ya Allah, iksil membasuhlah engkau khotoya ya pada beberapa kesalahanku, pada beberapa kesalahanku, bilma'i dengan air, wasalji dan salju, wal barodi dan embun. Ya Allah, semoga engkau membasuh
pada beberapa kesalahan-kesalahanku dengan air, salju dan embun. Ya, prakteknya dengan wudhu. Ya, prakteknya dengan wudhu, karena wudhu itu bisa membersihkan kesalahan-kesalahannya, beberapa dosa. Di dalam hadis kitab Thaharah kan sudah dijelaskan, ketika wudhu dengan sempurna, ya, ketika mengambil air kemudian dikumur-kumurkan, kemudian air kumur-kumurnya itu dibuang, maka air itu akan mengambil ketut ya. Jadi air itu dibuang sambil membawa dosa-dosa, ya. Ketika cuci muka, ya, air yang menetes dari muka ini itu akan menarik semua dosa-dosanya. Ketika cuci tangan, semua itu akan ditarik oleh air wudhu yang netes ke bawah dengan membawa dosa-dosa. Itu yang disebut bilma'i wasalji wal barod, ya. Dengan wudhu itu bisa membersihkan semua dosa-dosa. Syaratnya satu, yaitu wudhu yang sempurna, wudhunya yang baik, sesuai dengan tuntunan Allah Rasul ketika membasuh tangan, ya. Jangan sampai ada bagian wudhu yang tidak terkena air wudhu. Wah, itu. Jadi itulah, ya, kalau kita kembalikan ke bab, apa yang dibaca setelah takbir sebelum membaca surat Al-Fatihah, yaitu doa iftitah. Bisa juga kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu doa iftitah yang sering Nabi pakai ketika sholat wajib. Kalau Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata minal masyriqi wal maghrib, itu sering Nabi pakai untuk mengerjakan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah Nabi sering pakai doa ini. Kadang-kadang ya sholat wajib Nabi juga memakai doa ini. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Insyaallah itu yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir. Apabila ada kata yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.